Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Paulus merasa sangat beruntung setelah mengenal Tuhan Yesus dan merasa bahwa Taurat yang telah dikuasainya sebenarnya tidak punya arti bila dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Paulus itu lahir di Turki, dibesarkan di Turki. Tetapi karena orang tuanya itu orang Yahudi, maka pada usia sekitar 15 tahun, Paulus dikirim untuk pergi belajar Taurat di Yerusalem. Jadi dia kos di Yerusalem, orang tuanya di Turki. 10 tahun dia belajar Taurat dan menjadi ahli Taurat, menjadi orang Farisi. Pada waktu itu muncullah agama baru, yaitu agama Kristen. Pengikut-pengikut Kristus mulai mewartakan bahwa penyelamat adalah Tuhan Yesus. Maka ia sebagai ahli Taurat sangat marah. Ia mengejar orang-orang Kristiani, ia menangkap dan membunuh orang-orang Kristiani, termasuk Stefanus sebagai korbannya. Tetapi kita tahu pada usia 25, ia ditegur oleh Tuhan Yesus dari surga. Ia menjadi buta sementara dan baru sembuh setelah bertemu dengan katekis di Antioquia, di Damaskus, yang namanya Ananias. Lalu ia dibaptis. Dalam suratnya tadi dikatakan, dulu saya merasa hebat, saya merasa beruntung karena mengenal Taurat. Saya dulu bangga karena saya seorang Farisi yang fanatik. Tetapi semua itu sekarang merasa aku nilai sebagai kerugian. Rugi sekali memahami Taurat setelah menemukan Tuhan Yesus. Jadi Taurat itu bernilai, perjanjian lama itu bernilai, tetapi jauh kurang bernilai dibandingkan Tuhan Yesus. Karena itu sangat mengherankan bahwa banyak pendeta, pastor yang lebih suka berkhotbah mengenai perjanjian lama berpuluh-puluh menit dan jarang sekali memperdalam Tuhan Yesus, ajaran dan teladannya. Ia lupa pada nasihat Paulus ini. Taurat tidak ada artinya bila dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Taurat punya arti, sangat bernilai kalau tidak dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Dalam salah satu suratnya, Paulus bahkan menyebut Taurat itu sampah bila dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Karena itu kita boleh dan baik belajar Taurat, tetapi selalu harus dibandingkan dengan Tuhan Yesus, tidak dipelajari pada dirinya sendiri. Perjanjian lama itu hanya persiapan untuk perjanjian baru. Perjanjian baru itulah pemenuhannya. Maka perjanjian baru jauh lebih bernilai daripada perjanjian lama. Karena itu kalau membaca kitab suci, jangan dari depan sampai belakang. Sebelum mati belum sampai perjanjian baru. Mulai perjanjian baru dulu sampai kita kuasai. Baru kita kembali ke perjanjian lama. Perjanjian lama pun tidak perlu semuanya, karena tidak semua itu penting untuk kita sebagai orang Kristen. Banyak aturan-aturan dalam perjanjian lama yang hanya berlaku untuk orang Yahudi, yang tidak berlaku untuk orang Kristiani sama sekali. Jadi kita harus proporsional dalam menggunakan kitab suci. Perjanjian baru itulah makanan utama kita. Makanan sampingan itulah perjanjian lama. Dan jangan sampai kita balik, karena kita bukan orang Farisi, kita bukan orang Yahudi, kita orang Kristiani. Perjanjian lama selalu kita baca sebagai persiapan saja menuju perjanjian baru. Perjanjian baru adalah pemenuhan puncak
dari seluruh pewahyuan yang sudah dimulai dalam Perjanjian Lama. Kemudian di dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengatakan ada orang yang hilang, ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, yang harus dicari sampai ketemu supaya diselamatkan. Sekarang ini domba yang hilang itu jutaan orang, ratusan juta orang. Sudah ratusan juta orang di Eropa, di Amerika dan Amerika Latin yang dibaptis waktu kecil tapi tidak pernah ke gereja hampir selama hidupnya. Di Eropa banyak sekali anak-anak hanya muncul ketika komuni pertama. Hampir setelah itu hilang lagi. Waktu Krisma hampir nggak ada yang datang, sedikit sekali. Waktu menikah baru datang ke gereja lagi, habis itu hilang lagi. Nanti waktu mati baru muncul lagi di dalam gereja. Jadi hanya muncul 3 kali, waktu dibaptis, waktu menikah, dan akhirnya sebelum dikubur. Ini termasuk orang-orang hilang yang harus ditemukan. Untuk itulah banyak imam-imam sekarang ini dari Asia dan dari Afrika datang ke Eropa menjadi imam-imam paroki di sana. Sudah ribuan orang. Dari Romo MSF Jawa saja selalu ada 4 orang yang berkarya di paroki-paroki di Jerman. Meskipun tantangannya tidak ringan, tapi itu untuk mencari yang hilang. Jadi yang hilang itu tidak hanya yang berdosa 1 kali, 2 kali, itu belum hilang. Ya, orang yang kadang-kadang nggak muncul di gereja itu belum hilang. Ya. Yang hilang betul adalah terutama yang di Eropa dan Amerika Latin. Yang dibaptis muncul, waktu komuni pertama muncul, lalu waktu dikubur secara Katolik lagi. Ini termasuk orang-orang hilang yang harus diselamatkan. Maka para misionaris Asia dan Afrika sangat perlu datang ke sana. Semoga Roh Kudus berkarya lewat para misionaris dari Asia dan Afrika sehingga orang-orang hilang di Eropa ini bisa kembali. Tidak hanya muncul pada waktu baptis, pada waktu komuni, dan pada waktu meninggal. Amin. Marilah berdoa.